Assalamualaikum. Apa kabarnya? Yang di sana, yang di sini. Kali ini gue mau cerita tentang cerita horor. Pokoknya horor banget deh. Kayaknya bisa jadi semua orang yang denger ini pasti ngalamin. Bisa jadi ya. Nah, kira-kira cerita horor apa ya yang mau gue ceritain sekarang ini? Ada yang tahu nggak? Nanti kalau udah dengar cerita horor yang gue ceritain sekarang ini, tolong dikasih komen, like, dan subscribe gitu katanya sih ya. Gini, yang pertama adalah horor nggak sih waktu kita udah minta izin sama emak kita tuh ya untuk besok ada janji main sama temen, terus dikasih, mak besok aku ada janji ya sama temen mau main jam 10. Ya udah, oke gitu. Eh, pas waktunya mau pergi besoknya malah disuruh beberes rumah dong. Terus kita bilang, mak, karena ya udah bilang mau ke rumah temen, udah janji, mak juga kasih kemarin, apa salahnya sih lo beres rumah doang? Ya ampun, nih anak perhitungan banget ya mamanya. Kalau udah kayak gitu bisa nolak nggak? Kayaknya sih enggak ya. Ya udah pasti dikerjain. Alhasil kita telat deh janjian sama teman kita. Udah deh, yang di sana pasti ngomel, gimana sih lo katanya janji jam sekian, baru jam sekian gitu. Tinggal kita cari alasan deh kenapa bisa telatnya itu. Menurut gue sih horor ya, itu horor banget. Karena merusak planning yang sudah ada gitu. Terus horor lagi nih, waktu emak minta jalan-jalan, pas ditanya mau kemana, jawabannya terserah. Horor nggak tuh? Karena kalau kayak gitu, bisa jadi kita ajak ke pantai, bilangnya kepanasan, kegerahan. Ngapain ke pantai? Cuman makan angin doang, sama minum es kelapa. Mana senengnya gitu. Pas diajak ke puncak, kedinginan. Aduh, dingin banget sih di sini. Gimana sih? Nggak bisa anget-anget apa? Judulnya serba salah ya. Tapi balik lagi, eh itu sih kadang-kadang bingung gitu, minta jalan-jalan nggak mau ngomong jalan-jalannya kemana, ditanya terserah, pas kita kasih pilihan ngomel ya. Tapi lucu sih, ada nggak ya mak-mak kalian yang kayak begitu? Kalau ada boleh di komen juga. Terus lagi nih, waktu pergi main dibatesin, sampai rumah kudu jam 10 malam paling lambat. Lah namanya lagi sama teman-teman suka lupa kan tuh ya. Bablas deh sampai jam 11. Pas pulang udah deg-deg ser nih, gimana nih ya, pasti mak gue ngomel nih. Aduh, gue kudu gimana nih gitu kan. Pas buka pintu, bagus lo ya, udah dibilang suruh pulang jam 10, pulang jam 11. Heran gak bisa apa tepat waktu pulangnya. Pokoknya gak ada uang jajan selama seminggu. Aduh, amsyong deh, nggak dikasih jajan dong seminggu. Nah, eh kalau kayak gini ada juga nggak? Ya mungkin ada lah ya. Tapi seru sih. Terus ada lagi nih, suka bandingin anak tetangga. Padahal udah jelas beda lah, dia sama anak tetangga pan, beda orang tua. Lah gue kan anak emak gue gitu kan, kenapa mesti dibandingin, bingung kan. Jadi ya yain aja lah daripada ntar kena omel lagi sambil bingung kenapa mesti bandingin. Secara setiap orang kan juga beda ya kan. Kadang juga yang bisa jadi dia dan selalu bandingin yang selalu di atas kita gitu loh, padahal kan ada juga yang di bawah kita gitu. Itulah dia mama ya. Terus lagi nih, waktu curhat ke emak, respon yang dapet mah diomelin dong. Mak ini gini nih, gini 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 gitu. Terus
kita malah bukannya dikasih, bukan di, ya paling enggak diain dulu kayak ya kalau orang cerita, terus malah diomelin. Terus ada kata-kata deh, makanya nurut sama orang tua, kalau dibilangin suka nggak ngerti sih, heran. Nggak nyambung kan ya, orang lagi curhat gitu loh. Tetap aja ujung-ujungnya orang tua. Makku sayang. Ada lagi nih, horor nggak sih? Itu tiba-tiba emak marah, nggak jelas, muka dilipet, nggak mau diajak ngomong. Terus kalau ditanya, ada apa mak? Jawabnya, kamu harusnya tahu. Kenapa emak marah kayak gini? Mikir dong. Terus gue sambil mikir gini, lah, gue kan bukan dukun. Mana gue tahu emak gue marah kenapa? Salah gue apa ya? Kadang-kadang orang tua itu suka lupa kesel sama siapa, ngomel sama siapa gitu. Bisa jadi kesel sama tukang sayur, itu harga bayam naik, bawang naik, dia marahnya di rumah, ya pan. Ya tapi lagi-lagi anak mah cukup diam aja, karena ya mungkin dia butuh tempat untuk mencurahkan isi hatinya, ya kan, gara-gara tukang sayur itu. Tukang sayur nih. Terus ada lagi nih, horor itu ketika kita udah pisah nih sama orang tua kita, udah lama nih kita nggak ke rumah emak nih, pas nelpon, assalamualaikum mak, apa kabar, sehat, gue masih hidup. Kebayang gak sih, hati itu langsung jelek, lah kan nanya kabar, kira-kira gitu loh, jawabannya alhamdulillah, jawabannya gue masih hidup, udah pasti ngambek itu mah. Dan itu kayaknya wajar ya, karena setiap orang tua kan anaknya udah pisah rumah, udah nikah, pengennya juga didatengin buat ajak ngobrol segala macam. Nah kadang kita kan yang suka sibuk apa segala macam tuh suka, duh udah lama nih gak ke rumah orang tua, tanya kabar lu deh gitu. Nah itu jawabannya. Jawabannya itu bikin deg-degan, aduh. Terus lagi nih, ada nggak pengalaman horor itu pas diajak makan keluar, kita lagi ada rezeki nih, ditanya, mak kita makan luar yuk, mau makan apa ya enaknya? Terus mak jawab, terserah. Nah bilang terserah dong, karena udah ditanya mau makan di mana, mau makan apa, jawabannya terserah. Udah dong kita yang milih lah, mau tempatnya di mana, ya kan. Sampai tempat ngomong baru mau, pas sampai tempat makan baru ngomong, mak nggak suka makanan kayak gini, apaan nih rasanya nggak enak lah, inilah itulah. Mak tadi kan gue tanya mau makan di mana, makan apa, dibilang terserah. Ya ampun, itu sih bisa pilihan antara pindah ke restoran lain atau tetap stay di situ. Tapi muka emak merenggut tapi sambil dimakan juga. Terus masih ada lagi nih, banyak kalau cerita tentang emak. Ini bukan hanya emak gue doang ya, emak-emak yang lain pasti tipikalnya sama sih, 11-12 nggak jauh-jauh beda sih gitu. Waktu ada sesi foto itu kayaknya gue banget ya. Nah pas moto tuh mak gue bilang gini, pokoknya fotonya kudu bagus dan gue mau kelihatan kurus, klep. Tapi itu gue banget kalau anak gue lagi motoin gue bilang begitu. Secara dia motonya bukan pakai kamera canggih, pakai handphone. Kadang suka lupa ya kalau banyak keinginan tapi nggak ngelihat kenyataan yang ada. Maaf ya. Nah horor itu menurut gue sih ini cerita horor banget dari tadi yang kita ngomongin ya, karena horor itu kalau emak lagi marah diem salah, dijawab dibilang anak durhaka, terus kudu gimana ya, paling jawab iya, jangan iya aja, siap, jangan siap aja, oke.
Biasanya gue mengambil kata-kata itu sih, abis bingung mau ngapain, sambil dengerin sambil bingung nih marahnya sama siapa sih, sama gue apa sama siapa gitu. Terus berasa nggak sih eh mama kita atau kita nih yang udah jadi orang tua suka uang jajan sama HP jadi jaminan. Sampai nih lo nggak nurut sama gue gitu, nggak dikasih uang jajan seminggu, sebulan, atau wah kayaknya kan itu suatu horor banget kalau nggak dikasih uang jajan kan. Secara uang jajan itu bisa buat kita jajan atau beli apa atau nabung gitu kan, sesuatu ya. Jadi terpaksalah kudu nurut ya. Karena hal paling krusial kalau nggak dikasih uang jajan plus HP jadi jaminan. Kebayang nggak? Kayaknya itu turun temurun sih ya. Gue sih nggak mungkin di gue doang, kayaknya pasti ada juga sih tempat lain, percaya deh. Coba ditanyakan ke dalam diri hati masing-masing yang sudah merasa jadi emak. Nah, suka ngungkit kesalahan yang udah kapan tahu. Iya sih. Apa namanya, kalau misalnya marahnya sekarang tuh suka, dulu tuh lu kayak gitu gini 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 gitu kan, masih aja kayak gini gini gini, padahal ini kesalahannya beda. Tapi yang namanya orang tua, mungkin kita list kesalahannya dikumpulin kali ya, habis itu diungkit-ungkit lagi. Tapi kadang-kadang suka berasa it happened to me again. Apa ya, jadi kita ikutan begitu juga kadang-kadang sama anak kita sendiri sih. Nggak tahu kalau yang lain ya, gue berasanya sih begitu. Terus kalau mak gue udah marah nih, kalau natap matanya tajam kayak burung elang mau nyakar, ditatap, dibilang nantangin, nggak natap mukanya nunduk, dibilang ngapain nunduk aja, bukan lihat gue. Aduh, salah lagi. Ya Allah, mak gue nih. Aduh, ada lagi nih, kalau ngomel nggak pakai rem. Ada yang merasa begitu nggak? Kalau pribadi sih iya ya. Ya mungkin yang lain juga ada, nggak tahu juga. Ini sih pengalaman pribadi iya. Karena kalau lagi marah tuh merepet tuh gitu. Kalau misalnya sampai udah diem banget, udah nggak akan dijawab apapun, didiemin aja gitu. Tapi kalau udah ngomel, sebetulnya kita mau ngasih tau dia, cuman caranya aja kan, namanya emak-emak ya, nggak pakai rem ngomelnya. Terus bandingin lagi sama anak tetangga dah. Duh, kenapa gue mesti tetangga nama dia, nggak bisa pindah aja tuh orang. Nah, yang paling sering gue denger tuh kalau nyari barang nggak ketemu, terus ada tuh kata-katanya gini nih, makanya kalau nyari tuh pakai mata bukan pakai mulut. Dan gue sekarang begitu sama anak-anak gue. Mungkin karena dulu gue juga digituin kali ya, tapi bener juga loh, kalau lagi nyari barang ya jangan pakai mulut lah. Bagaimana nyarinya coba pakai mulut? Bayangin pakai mulut nyarinya gimana tuh? Kan pakai mata, dilihat dulu, terus ketemu dia ambil pakai tangan. Aduh, lucu-lucu. Terus gue ada juga nih apa, kayak sedikit cerita, ngambilnya sih dari Pinterest gitu. Nih gue nih ceritanya, mak, nanti kuliah enaknya ngambil jurusan apa ya? Kata mamanya, kalau menurut mama sih terserah kamu aja. Terus kata gue gini, arsitektur gimana mah? Kata mamahnya, yang lain aja deh, SPP-nya mahal. Gue bilang, oh gitu ya mah. Kalau teknik sivil? Mama bilang, teknik itu harus kuat hitung-hitungan. Kamu fisika aja remet melulu. Gue bilang, kalau perencanaan jalan dan jembatan? Mama bilang, duh kamu ini ntar nyari kerjanya susah, cari yang mudah aja kira-kira buat kamu. Terus gue bilang gini, hukum mah? Kata mama, udah banyak sarjana hukum yang nganggur. Terus gue nanya lagi dan bingung, terus apa dong mah? Kata mama, ya terserah kamu. Oh my god. Tipikal emak-emak tuh ya. Terus aku pernah baca juga ya di Instagram, pesan emak gini katanya, anakku, jika kamu ingin masuk surga,
janganlah berdoa di media sosial. Berdoalah di tikar sajadah. Karena kamu lahir bukan mak download di internet dari emak. Iya bener-bener. Sekarang kan zamannya sosmed tuh. Kadang-kadang kita doa emak kita lewat sosmed. Padahal ya langsung aja ya pas sholat kita berdoa sama Allah, ya Allah semoga ibu aku gini-gini, orang tua aku gitu kan. Tapi emang kadang ada keinginan sih untuk naruh itu di sosmed, mau status di media sosial mana gitu kan, lagi teringat sama ibu sendiri. Paling emaknya bingung, lu di sosmed bisa ngomong langsung kagak bisa, bukannya doa langsung. Zaman sekarang kan ya. Tapi ya gitu, biar kata emak-emak kayak gitu, semua ibu itu tulus loh sayang sama anaknya. Karena seorang ibu itu kalau marah itu berarti sayang, masih care. Cuman cara setiap orang berbeda. Ada yang ibu-ibu tuh halus gitu sama anaknya, ngomongnya juga halus, ngasih taunya halus gitu. Kalau gue sih nggak bisa ya, tipenya begini sih. Cuman tipe orang kan berbeda-beda ya gitu. Tapi pada dasarnya semua ibu pasti sayang sama anaknya, mau yang terbaik buat anaknya dengan cara masing-masing gitu kan. Karena kita udah disayang, diberi perhatian, dikasih semuanya ke kita dari kecil, bahkan sampai kita berkeluarga aja masih dipikirin. Gimana kabarnya kamu nak gitu, anak-anak kamu gimana, suami gitu kan, gimana di rumah, baik. Coba bayangin, seorang ibu masih mikirin anak cucunya segala macam, ya kan, berarti sayang banget itu. Karena biar bagaimanapun kan surga berada di telapak kaki ibu, jadi hormatilah ibumu. Karena seorang ibu itu tidak akan mungkin menyakiti anaknya. Pasti semuanya untuk kebaikan, hanya caranya aja sih yang berbeda-beda. Ada caranya yang gahar mungkin, ada yang caranya ceplas-ceplos, ada yang caranya lembut gitu kan. Walaupun tujuannya sih sama semuanya. Jadi teman-teman yang punya pengalaman horor sama emak kita, atau kita sebagai emak sendiri ke anak, boleh di share komennya di sini. Jangan lupa like, subscribe, kasih komentar yang bagus-bagus, karena kalau komentar bagus itu bikin kita menjadi membangun spirit kita sendiri. Semoga podcast ini berguna. Ini buat kita berbagi aja, tanpa maksud untuk menjelekkan emak atau ibu atau bunda atau umi itu, tapi ini hanya berbagi bahwa ini kejadian yang ada sehari-hari di kehidupan kita. Bisa jadi mungkin ada juga yang belum pernah mengalami seperti ini, tapi buat gue pribadi ngalamin ini tuh seru banget sih gitu loh. Karena ada lucunya juga gitu loh. Dan pada dasarnya orang tua ya tetap orang tua, jadi hormatilah mereka ya. Oke, segitu dulu podcast saya. Biar tolong di subscribe, komen, dan like, biar lebih semangat lagi ngasih cerita-cerita yang lain biar kita berbagi. Mudah-mudahan ini cukup horor, karena buat saya ini lebih horor daripada cerita horor lainnya. Oke, semuanya makasih. Assalamualaikum.